Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila dengan NIM S1E124029. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas aljabar linear kedua yang berjudul Penerapan Sistem Persamaan Linear untuk Pemrosesan Gambar dan Video dalam Efek Visual Film. Bagian pertama, pendahuluan. Pada era digital saat ini, menonton film telah menjadi aktivitas hiburan yang sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Berbeda dengan masa lampau, pemrosesan, pembuatan, dan penayangan film dahulu sangat kompleks, karena bergantung pada teknologi analog yang terbatas. Film harus direkam langsung menggunakan kamera berbasis raw film, lalu diputar secara manual di proyektor. Namun, meskipun memerlukan upaya yang besar, film tetap diproduksi karena telah lama menjadi media hiburan yang penting dan berpengaruh. Perkembangan dunia perfilman terus maju seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Teknologi modern memberikan dukungan penuh terhadap proses produksi film, memungkinkan para kreator untuk menghasilkan karya dengan kualitas visual yang lebih tinggi dan penuh inovasi. Efek visual yang dahulu sulit direalisasikan, kini dapat diwujudkan dengan lebih meningkat, sehingga dapat memanjakan pengalaman menonton dan meningkatkan daya tarik film itu sendiri. Dalam dunia sinematografi, pemrosesan gambar dan video menjadi kunci untuk menciptakan efek visual. Efek-efek tersebut tidak hanya memperindah tampilan visual, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan suasana dan makna artistik dalam cerita yang disampaikan. Namun, algoritma yang digunakan untuk menghasilkan efek-efek visual tersebut seringkali terlihat sangat kompleks. Meskipun demikian, sebagian besar algoritma tersebut sesungguhnya dibangun di atas konsep-konsep dasar matematika yang sederhana. Lalu, bagaimanakah peran sistem persamaan linear digunakan dalam proses penciptaan efek visual itu? Bagian kedua, kompleksitas algoritma dan implementasi. Yang pertama, efisiensi komputasi. Sistem persamaan linear digunakan dalam pemrosesan gambar dan video karena efisiensinya dalam menyelesaikan masalah besar dengan cepat. Komputasi berbasis matriks juga sangat cocok untuk algoritma pemrosesan gambar atau video karena banyaknya operasi seperti transformasi geometri, konvolasi, atau filtering dapat dioptimalkan dengan operasi linear. Yang kedua, penerapan dalam software VFX. Software seperti Adobe After Effects, Blender, dan Maya menggunakan algoritma berbasis sistem linear untuk melakukan berbagai hal, seperti menghitung transformasi objek, simulasi fisik, ataupun efek visual lainnya seperti blur, sharpening, atau deteksi tepi. Bagian ketiga, studi kasus. Yang pertama, simulasi asap atau air. Simulasi asap atau air dalam film menggunakan sistem persamaan linear untuk menyelesaikan persamaan Navier-Stokes yang menggambarkan perilaku fluida. Persamaan ini digunakan untuk menghasilkan simulasi fisik yang realistis. Untuk menyelesaikan persamaan ini, domain fluida dibagi menjadi grid. Sistem persamaan linear digunakan untuk menghitung kecepatan fluida pada setiap titik grid serta distribusi tekanan untuk memastikan fluida bersifat incompressible. Solusi persamaan dilakukan dengan menggunakan metode numerik seperti eliminasi Gauss atau metode iteratif Jacobi. Contoh penggunaan simulasi asap atau air ini adalah pada film Avatar, ketika simulasi air dan asap memanfaatkan solusi Navier-Stokes untuk menciptakan efek fluida yang realistis. Selain itu, dalam film animasi Frozen 2, air simulasi juga digunakan untuk menciptakan interaksi antara karakteristik dan lingkungan. Lalu yang kedua, deformasi objek. Deformasi objek melibatkan perubahan bentuk objek secara dinamis berdasarkan pengaruh gaya atau interaksi dengan lingkungan. Deformasi objek sering dimodelkan menggunakan finite element method atau FEM atau pendekatan berbasis matriks untuk menghitung perubahan bentuk. Deformasi objek elastis dapat dihitung menggunakan persamaan linear sebagai berikut. KU sama dengan F, yaitu K adalah matriks kekakuan yang merepresentasikan sifat elastis material,
U adalah vektor perpindahan titik-titik pada objek dan F adalah vektor gaya eksternal yang diterapkan pada objek. Contoh aplikasi deformasi objek adalah dalam skinning karakter. Untuk membuat karakter lebih halus, biasanya skinning ini digunakan dalam film animasi seperti Zootopia atau Toy Story. Selain itu, deformasi juga digunakan dalam adegan tabrakan mobil atau kehancuran bangunan dalam film aksi seperti Fast and Furious. Bagian yang keempat, implementasi program sederhana. Yang pertama, blur. Untuk menentukan implementasi program sederhana, sistem persamaan linear dalam pemrosesan gambar akan digunakan beberapa pustaka dari Python dalam aplikasinya. Berikut adalah pustaka yang digunakan pada gambar 1, library program blur. Setelah itu, dibaca program gambar yang ingin diproses dan didefinisikan kernel yang akan digunakan untuk memproses gambar. Kernel efek blur dapat diubah sesuai dengan intensitas blur yang diinginkan. Proses gambar dengan kernel pada setiap saluran didefinisikan penampilan hasil gambar blur dan original. Yang kedua, deteksi tepi. Dalam implementasi program sederhana deteksi tepi, digunakan beberapa pustaka dari Python dalam aplikasinya. Selanjutnya adalah pembacaan gambar serta pendefinisian kernel software untuk deteksi tepi. Setelah itu, diterapkanlah deteksi tepi pada gambar. Setelah didefinisikan fungsi untuk melakukannya, terakhir ditangkapkanlah hasil deteksi tepi gambar. Dalam aplikasinya, deteksi tepi gambar dapat digunakan pada gambar berwarna maupun gambar grayscale. Implementasi keduanya berbeda yang akan ditunjukkan pada gambar di bawah. Program deteksi tepi berwarna terdapat pada gambar 5 sampai gambar 7. Dan program deteksi tepi grayscale terdapat pada gambar 8 sampai gambar 10. Bagian yang kelima, hasil percobaan blur. Gambar 11 adalah hasil program blur dengan kernel 10x10. Gambar 12 adalah hasil program blur dengan kernel 20x20. Gambar 13 adalah hasil program blur dengan kernel 30x30. Bagian yang keenam, hasil program deteksi tepi. Gambar 14 adalah program deteksi tepi gambar berwarna dan gambar 15 adalah program deteksi tepi gambar grayscale. Kesimpulan, sistem persamaan linear menjadi fondasi penting dalam berbagai algoritma pemrosesan gambar dan video. Melalui transformasi geometris, kompilasi, dan rekonstruksi citra, teknik ini dapat menciptakan efek visual yang tidak hanya estetis tetapi juga fungsional, seperti simulasi fluida atau deformasi objek. Implementasi dalam software VFX seperti Adobe After Effects dan Blender menunjukkan bagaimana sistem ini diterapkan secara praktis. Dengan efisiensi komputasi dan fleksibilitasnya, sistem persamaan linear terus menjadi dasar dalam inovasi visual di industri perfilman. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.